Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan saya nama Dr. Anissa Lessunara yang sedang berjaga di klinik pasien pada saat ini. Baik Ibu, sebelumnya Ibu datang ke sini dengan keperluan apa Ibu? Ini dok, anak saya sakit dok. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya ingin untuk meminta identitas dari anaknya terlebih dahulu Bu. Anaknya namanya siapa Bu? Bisa. Baik, tanggal lahirnya berapa Bu? Tanggal 30 April 2024. Baik Ibu, untuk usianya berapa bulan Bu anaknya? 8 bulan. 8 bulan. Untuk jenis kelaminnya perempuan ya Bu? Iya. Baik, untuk alamatnya di mana Bu? Di Jalan Saparua. Baik, untuk selanjutnya di sini Ibu datang ke sini anaknya dengan keluhan apa Bu? Jadi dok, ini anak saya tuh mencret dok. Mencret itu udah berapa lama Bu? Udah 2 kali. Udah 2 kali mencretnya. Itu pertama munculnya udah berapa hari Bu? Udah dari 2 hari itu. 2 hari itu. Baik, untuk selanjutnya itu dari keluhan tersebut itu dia hilang timbul apa terus menerus sepanjang hari gitu Bu, atau bahkan dari 2 hari sampai sekarang itu malah memburuk gitu, makin diarenya atau mencretnya itu makin sering. Makin sering dok. Makin sering. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah ada faktor yang bisa meringankan dari keluhan anak Ibu tersebut? Misalnya anak Ibu sudah diberikan obat-obatan gitu Bu? Enggak sih dok. Belum. Baik, untuk apakah ada faktor yang bisa memperberat Ibu, kayak misalnya sebelumnya anak Ibu dikasih susunya itu ASI, itu tiba-tiba dikasihnya susu formula gitu, ada perpindahan dari susunya. Iya. Baik, untuk selanjutnya keluhannya yang sekarang itu pertama kali atau sebelumnya udah pernah Bu? Baru sekarang sih. Baru sekarang. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini saya izin untuk menanyakan dari konsep dari si mencretnya itu ya Bu, dari BAB-nya itu dia ada lendirnya nggak Bu? Kalau saya lihat dari pampersnya tuh nggak ada darah, nggak ada lendir, cuma mencret sama baunya tuh asam gitu. Jadi nggak ada darah, nggak ada lendir ya Bu. Lalu untuk selanjutnya ada keluhan lain nggak Bu, kayak muntah gitu? Muntah sih dok. Ada keluhan muntah juga. Itu udah berlangsung berapa lama Bu? Kemarin, tapi kalau misalnya hari ini belum dok. Baik, untuk selanjutnya si adanya ini kelihatannya kayak rewel banget nggak Bu gitu? Iya dok. Terus udah gitu ada ini nggak Bu, kayak misalnya ketika dikasih minum terus adiknya itu tampak kehausan banget atau bahkan nggak masuk minuman dulu? Kayak haus banget dok, soalnya kan saya kerja jadi disusuinnya tuh pakai botol soalnya. Ya jadi dia suka haus gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini saya izin untuk bertanya, kalau misalnya dari higienitas dari botolnya kan tadi pindah ya Bu dari ASI ke botol itu, dari higienitas botolnya itu sering dicuci dulu nggak Bu, atau bahkan direbus dulu gitu si botolnya? Suka sih dok. Baik, untuk selanjutnya dari sebelumnya dari Ibu pernah berobat nggak sebelum ke sini? Sebelumnya atau adiknya pernah dikasih obat dulu nggak? Untuk selanjutnya tentu ingin bertanya, adiknya anak keberapa ya Bu? Aku sakit. Nah, pertama untuk kelahirannya itu prematur atau tidak Bu? Tidak. Untuk lahirnya itu sesar atau normal Bu? Normal ya Bu. Untuk berat badan lahirnya itu berapa ya Bu pada saat lahir? Berapa ya dok, saya lupa, tapi normal kata dokternya. Baik, untuk selanjutnya dari keluarganya ada yang mengeluh keluhan serupa nggak Bu? Ada yang kayak nggak bisa minum susu kayak susu sapi gitu, intoleran laktos gitu Bu? Ada? Ada. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari imunisasinya atau vaksinnya lengkap nggak Bu? Tinggal campak dok. Tinggal campak berarti lengkap ya Bu. Untuk adiknya usianya 8 bulan ya Bu. Berarti di sini adiknya udah bisa kayak ngomong-ngomong kayak babbling gitu nggak Bu, kayak ada dari pertumbuhannya gitu Bu? Bisa. Udah bisa. Baik ya Bu, jadi dari pertumbuhannya juga baik.
Baik, untuk selanjutnya di sini dari hasil anamnesis yang tadi yang sudah saya tanyakan itu saya mensuspek dari anak ibu itu mengalami diare yang non disentri ya ibu. Lalu anak ibu itu juga mengalami dehidrasi sedang karena anak ibu itu mengalami kehausan pada saat diberikan minum. Tapi untuk mengetahui lebih lanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menegakkan dari diagnosisnya. Apakah ibu bersedia? Baik, alhamdulillah. Nanti kita ke meja pemeriksaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik dari adiknya. Di sini yang pertama kita lihat dari kesadaran pasien. Di sini pasiennya itu tampak sadar, tidak mengalami penurunan kesadaran. Lalu di sini pasiennya juga sedikit rewel, yang artinya dia mengalami rasa nyeri. Lalu selanjutnya di sini kita lihat juga dari tanda-tanda vitalnya, yaitu di sini untuk dari status nutrisinya, dari berat badannya itu di sini bayinya itu berat badannya itu normal. Lalu juga kita lihat dari suhunya. Di sini kita tes terlebih dahulu dari suhu pasien. Tanya deh. Baik, untuk di sini untuk suhunya itu dia normal, kurang dari 37,5 Celcius. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk laju pernapasannya juga di sini pasiennya itu tidak mengalami takipne atau napasnya itu cepat. Di sini napasnya normal. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk nadi pasiennya juga dia normal. Lalu untuk selanjutnya kita lihat dari kulitnya. Di sini pasiennya itu kulitnya tidak mengalami ikterik, tidak terlihat ikterik atau kekuningan. Lalu untuk selanjutnya kita lihat juga, punten ya dek, ibu punten ya, saya buka terlebih dahulu. Kita lihat dari bagian kepalanya, karena di sini bagian kepalanya itu pasiennya tidak ada cekungan kepala, yang artinya dehidrasinya ini belum terlalu berat. Lalu untuk di bagian ubun-ubunnya, lalu kita juga lihat dari bagian matanya. Dari bagian matanya kita lihat terlebih dahulu. Di sini bagian mata pasien terdapat cekungan di bagian mata pasien. Lalu selanjutnya kita lihat juga dari air mata pasien. Untuk air mata pasien ini kita rangsang terlebih dahulu pasiennya untuk menangis, apakah keluar air mata atau tidak. Pada saat bayinya ini menangis atau rewel, di sini air matanya masih keluar. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lihat juga dari bagian konjungtiva pasiennya. Di sini konjungtiva pasiennya itu masih normal. Lalu kita juga lihat dari bagian mulutnya. Kita lihat mukosa mulutnya ini dia masih normal. Lalu untuk selanjutnya kita lihat juga pada bagian leher. Kita lihat pada bagian leher dan juga kita raba. Di sini tidak terdapat kelenjar atau penonjolan di bagian lehernya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari toraksnya. Kita inspeksi terlebih dahulu. Di sini infeksinya itu dia normal. Punten ya deh, ingin untuk dibuka terlebih dahulu. Di sini kita lihat inspeksi nya itu normal. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lakukan palpasi juga. Lalu di sini untuk palpasinya juga normal. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk perkusinya dia normal. Lalu untuk auskultasinya juga kita cek. Di sini auskultasinya juga normal. Lalu untuk selanjutnya di sini cek kita lakukan juga dari inspeksi dari jantung. Di sini normal inspeksi dari jantungnya itu. Untuk bagian afeksnya itu dia normal di bagian midclavicula ICS kelimanya kita terlihat bagian dari afeksnya. Lalu untuk selanjutnya kita palpasi juga. Di sini palpasinya normal, perkusinya normal, dan juga auskultasinya di sini kita lakukan auskultasi.
Baik, untuk akultasinya itu dia normal. Untuk selanjutnya di sini kita lakukan pemeriksaan dari abdomen, yaitu kita lakukan turgor dari kulitnya. Kita lihat turgor pada kulit abdomennya itu kita cubit sedikit, lalu kita lepaskan. Kita lihat di sini untuk turgor kulitnya itu masih kurang dari 2 detik, artinya dia masih normal untuk kembalinya. Lalu untuk selanjutnya kita lihat juga dari bagian punten ya Dek. Kita lihat pada bagian anus pasien. Di sini pada bagian anus pasiennya itu dia tidak ada perianal rash dan juga di sini tidak terlihat kemerahan pada bagian anusnya. Lalu di sini kita tidak perlu melakukan dari rectal examination atau colok dubur. Baik ya Ibu, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Lalu tadi juga saya sudah melakukan anamnesis ya Ibu. Untuk kesimpulannya dari anak Ibu, mungkin di sini anak Ibu itu menderita diare dengan disentri dan juga derajat dehidrasinya itu dia sedang ya Ibu. Nah nanti seharusnya si adik ini nanti akan diberikan terapi cairan terlebih dahulu di sini sambil menunggu dari terapi dari hasil labnya ya Bu. Lalu untuk selanjutnya dari hasil lab yaitu dari darah dan juga fesesnya. Lalu nanti adanya akan saya berikan cairan, contohnya itu akan diberikan minum terlebih dahulu karena si adik ini berat badannya itu tadi 7 kilo, berarti sekitar 525 cc dalam 3 jam. Nanti akan diobservasi terlebih dahulu selama 3 jam, setelah itu akan diperiksa ulang ya Bu. Lalu setelah pemeriksaan rehidrasinya sudah selesai, nanti selama dehidrasi apakah ada si adanya itu kita observasi apakah terdapat muntah atau tidak. Lalu untuk pemeriksaannya setelah selesai nanti ibu nanti boleh dibawa pulang ya Bu si adanya. Lalu tidak perlu dirawat dan juga dari pemeriksaan lab ini alhamdulillah tidak ada infeksi sehingga si adanya ini boleh pulang, dan saya akan berikan oralit dan juga vitamin dan juga diberikan zinc. Untuk zincnya itu nanti ibu berikannya 10-14 hari ya Ibu berturut-turut. Nah lalu di sini saya tidak akan memberikan antibiotik karena ini bukan merupakan penyebabnya bukan merupakan dari bakteri ya Ibu. Lalu untuk selanjutnya nanti setelah di rumah nanti ibu anaknya langsung diberikan ASI, lalu nanti ibu berikan juga oralit ibu seduh. Lalu di seduhnya itu hanya boleh menggunakan air putih saja ya Ibu, tidak boleh menggunakan air yang lain. Lalu sebelum memberikan ASI atau memberikan susu formula atau memberikan obat, sebaiknya ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu, jaga higienitas dari pemberian si adanya untuk memberi makan atau memberi ASI. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Baik, tidak ada. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, alhamdulillah, untuk pemeriksaannya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.